Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik lagi dengan aku Fitri. Dan hari ini aku mau bahas tentang pumping ya. Tips pumping. Sesuai dengan judulnya kita akan bahas tentang tips pumping. Oke, jadi apa aja sih tips pumping? Karena kadang gini ya, aku tuh sering banget ketemu dengan ibu-ibu bekerja. Teman-teman kerja aku sendiri di lingkungan kerja aku tuh sering banget ngerasa kalau hasil perahannya itu nggak banyak atau nggak maksimal dan lain-lain lah banyak. Tapi ada juga orang yang begitu ngelihat misalnya kayak di Instagram nih emang racun banget nih kalau misalnya kita banding-bandingin terus sama Instagram ya. Ada orang kok bisa sekali pumping tuh dapatnya 300 mili, 400 mili, banyak banget lah pokoknya gitu. Sampai freezernya tuh penuh sama ASI atau sampai punya ASInya itu berfreezer-freezer. Itu gimana sih caranya kok bisa kayak gitu? Ada banget yang kayak gitu, bukan satu dua ya, pasti banyak banget dari kita itu ngelihat dan iri gitu sama hasil pumping orang lain. Nah, makanya di sini aku mau bahas sebenarnya gimana sih supaya kita bisa dapet hasil pumping yang maksimal. Oke, lanjut aja ya. Yang pertama, ini yang paling penting dan kayaknya kalau misalnya kita sadar di sini kita nggak akan ngerasa asik kita sedikit gitu ya. Yang pertama adalah jangan pernah bandingin hasil pumping kita sama orang lain. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kita bandingin nih sama orang lain, kita tuh akan selalu ngerasa kalau ASI kita itu nggak banyak, ASI kita itu nggak yang turah-turah, luber-luber gitu kayak gitu. Pasti sering banget kayak gitu. Kenapa? Karena begitu kita ngelihat hasil pumping orang lain dan ternyata lebih banyak daripada hasil kita, bisa jadi kan kita tuh ngerasa kalau ASI kita tuh sedikit dan hasil pumping kita tuh sedikit gitu. Nah, jadi yang paling penting itu jangan pernah bandingin hasil pumping kita dengan orang lain. Karena setiap ibu itu pasti berbeda ya gimana produksi ASInya, semuanya itu kan sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dan tentu anaknya itu juga pasti kebutuhannya beda-beda dong, nggak mungkin sama hasilnya gitu. Terutama kadang ada yang ngebandingin, kok ASI gue cair ya, kok kasih ASI aku tuh nggak sekental si ibu itu ya, nggak sekental si mama itu ya. Nah, jangan pernah bandingin kayak gitu ya, supaya kita lebih percaya diri nih gimana caranya supaya bisa ningkatin produksi ASI kita. Oke, yang pertama itu jangan bandingin hasil pumping kita dengan orang lain. Jadi jangan sering-sering lihat-lihat postingan ASI orang gitu ya, supaya kita nggak panas ngelihatnya gitu. Oke, terus yang kedua itu kalau misalnya kita pakai alat pumping nih, pakai alat pumping kan ada yang manual, ada yang elektrik ya. Keduanya itu ada satu hal yang penting yang kadang terlewatkan, yaitu baca manual booknya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya kita beli alat pumping, coba dilihat dulu manual booknya, cara pakainya kayak gimana, fungsi-fungsi dari yang ada di situ tuh apa aja. Jangan sampai misalnya kita udah pakai ini alat pumping yang elektrik nih, misalnya yang elektrik, kok begitu dicoba keluarnya sedikit banget ya. Ternyata yang kita pakai tuh modenya mode massage terus, nggak pernah pakai mode yang vakum, yang expression. Ya iyalah nggak akan kesedot itu si asinya gitu kan. Jadi tetap baca dulu manual booknya supaya kita tahu tuh, kita kenal alat pumping yang kita punya itu seperti apa. Terus yang ketiga, setelah kita baca manual book, kita juga harus coba tuh gimana dari alat-alat pumping yang kita punya ini mana aja sih yang paling enak atau yang paling nyaman buat kita. Gak semua ibu itu nyaman loh pakai breast pump yang elektrik, dan gak semua ibu juga nyaman pakai breast pump yang manual. Ada juga ibu-ibu yang lebih nyaman buat perah pakai tangan gitu. Jadi kalian juga harus cobain gimana caranya perah pakai tangan atau marmet ya istilahnya. Kalian harus cobain. Untuk caranya seperti apa nanti kita bahas ya di video-video berikutnya. Nah, terus setelah kita nggak bandingin hasil pumping kita sama orang lain, terus kita juga udah tahu nih cara pakai alat pumpingnya kita. Terus yang ketiga atau yang keempat ya ini ya, pokoknya yang terlanjutnya lah ya. Nah, terus berikutnya kita harus tahu gimana cara mancing LDR atau let down reflex gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena hasil pumping itu atau LDR, hasil pumping kita itu sangat tergantung dengan LDR kita loh gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mancing LDR semaksimal mungkin, insya Allah hasil pumpingnya juga akan lebih maksimal. Kenapa? Karena pada fase LDR itu biasanya ASI itu mengalirnya jauh lebih deras, jauh lebih banyak, sehingga ketika kita bisa mancing LDR terus menerus, itu hasil perahan kita akan lebih banyak karena LDR-nya berulang kan terus menerus gitu. Nah, jadi ada satu fase dimana ketika kita sedang menyusui itu biasanya kalian atau ibu-ibu semuanya ini ngerasa ada si anak tuh blok 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 gitu pas nyusuin tuh, kayak nolannya tuh banyak banget, enak banget, blok
blok gitu. Nah itu biasanya itu udah fase LDR gitu. Jadi kita semuanya harus tahu gimana cara mancing LDR karena setiap ibu itu beda-beda ya. Terus selain itu juga kita harus relax. Jadi kalau pumping tuh jangan ngeliatin terus botolnya, jangan ngeliatin terus hasil pumpingnya. Nanti yang ada, kok nggak nambah-nambah ya, kok sedikit-sedikit terus ya, ini kapan nih bisa menuhin botolnya. Jadi jangan diliatin terus botolnya ya gitu. Fokus aja sama hal lain supaya bisa lebih relax. Misalnya liatin foto anak, atau window shopping, atau sambil scroll online shop gitu. Siapa tahu dengan seperti itu kita bisa lebih relax dan lebih nyaman waktu fase mompanya gitu ya. Nah, lalu setelah itu apalagi sih yang penting, yang selanjutnya yang penting itu adalah pumping atau pompa sampai kosong. Maksudnya sampai kosong di sini tuh gimana sih? Jadi waktu kita pompa itu kan biasanya kondisi payudara itu udah lumayan ada isinya nih, udah kerasa kan ya kalau payudara kita penuh atau ada isinya tuh biasanya kerasa. Nah jadi setelah itu kita harus pompanya itu sampai kosong. Dimana tandanya kalau misalnya LDR nih, LDR itu biasanya keluarnya cuma sedikit, kayak cuma netes-netes doang. Atau kalau kita pegang itu saluran ASI yang ada di payudara kita tuh udah nggak gerinjel gitu, udah nggak penuh. Nah itu biasanya tandanya udah kosong. Jadi tapi kosong di sini itu bukan berarti benar-benar kosong melompong nggak ada ASI-nya ya di payudara kita, itu tetap ada. Cuma jumlahnya itu ya udah berkurang jauh daripada waktu awal sebelum kita pumping gitu. Jadi kita harus usahain maksimalin supaya pumpingnya itu sampai kosong. Kenapa? Dengan kita mengosongkan payudara yang maksimal, otomatis tubuh itu akan merespon dengan memproduksi ASI lebih cepat lagi gitu. Jadi hasil pumpingnya atau hasil produksi ASI-nya akan dipercepat dan lebih banyak lagi gitu. Terus yang terakhir, dan ini juga nggak kalah penting sama yang lain-lainnya, adalah konsistensi gitu. Kalau misalnya kayak kita nih masuk kerja itu jam 9 pagi misalnya di kantor. Aku nggak tahu sih, mungkin sekarang masih pada WFH juga ya, jadi masih bisa nyusuin langsung. Tapi nih kalau misalnya kita udah mulai kerja, nanti pompa itu selalu konsisten. Kalau bisa tuh di jam yang sama, dan jeda pompa dari pompa satu ke jam pompa yang lain itu jangan terlalu jauh. Maksimal itu 3-4 jam. Kenapa? Jadi ini tuh seolah-olah kita tuh sedang menggantikan si bayi. Si breast pump ini berfungsi sebagai pengganti hisapan bayi gitu. Bukan berarti kalau misalnya kita lagi di luar nih, nanti deh pompanya kalau misalnya payudaranya udah penuh, udah kenceng, udah gak enak baru kita pompa. Jangan kayak gitu. Tetap konsisten buat pompa terus setiap misalnya 2-3 jam atau 3-4 jam gitu. Tapi lebih baik 2-3 jam sih. Jadi misalnya nih kalian datang ke kantor itu jam 8:30, sedangkan masuk kantor itu jam 9. Nah dari jam 8:30 ke jam 9 itu kalian pompa dulu tuh, pompa. Terus nanti kan istirahat itu jam 12. Nah jam istirahat tuh kalian pompa lagi supaya lebih nyaman. Misalnya pompanya sambil makan itu juga nggak apa-apa loh, nggak apa-apa banget. Nah supaya apa? Supaya lebih bisa dikondisikan gitu kita pompanya. Terus nanti kan sekitar jam 3 atau jam 4 itu biasanya kita sholat dulu kan, sholat asar, atau misalnya izin dulu sebentar 10 menit, 12 menit, 13 menit gitu. Yang penting buat apa? Buat pompa dulu. Supaya apa? Supaya pengosongan payudaranya itu maksimal, sehingga ASI yang diproduksi juga akan lebih maksimal gitu. Itu sih kurang lebih tips mompa dari aku. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau masih ada yang belum puas dengan apa yang aku sampaikan, silahkan komen di bawah. Nanti bisa kita bahas lagi di video-video selanjutnya. Atau nanti aku bikin lagi video tentang mompa juga ya, mompa ASI, supaya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Dan sampai sini aja mungkin di video kali ini. Jangan lupa share ke temannya, saudara, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan informasi tentang ASI, supaya ibu-ibu di luar sana lebih pede lagi buat bisa nyusuin anaknya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.